Semangat Kak untuk melayani. Merdeka ya. Suara saya nggak fals Bu, tapi ketika megang mic tuh bergetar Bu. Pengurapan Roh Kudus ada ya, itu diurapi itu dan bergetar-bergetar seperti itu ya. Jadi suaranya pun Kurang urapan sih Bu kayaknya. itu over. Over urapan ya. Hai sahabat Curhat New Life, kembali lagi dengan aku Atta di program Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan di episode kali ini dengan tema yang gak kalah menarik dari tema minggu lalu, dan istimewanya hari ini adalah aku ya ditemani oleh narasumber yang gak kalah seru di minggu-minggu lalu dengan Ibu Gembala kami, Ibu Ervi Johan. Hai, terima kasih Atta. Selamat datang Ibu, apa kabar Bu? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Karena anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Tapi Ibu ngomong-ngomong semakin kemari kok semakin kelihatan semakin cantik ya? Baru tahu ya? Bukan karena mau minta ampau ya Bu ya? Baru tahu rupanya nih Atta. Baru tahu ya. Semakin anugerah Tuhan semakin nyata ya Bu ya? Kan inner beauty ya. Inner beauty dan inner di dalam hati. Iya, Oke. anugerah Tuhan. Nah, episode kali ini Bu, kita ngebahas mengenai pelayanan. Iya. Pelayanan di dalam gereja. Tapi kan banyak orang yang bertanya ya, kalau pelayanan kan bukan harus di dalam gereja saja ya. Pelayanan itu bisa di luar atau bisa di mana aja gitu. Benar. Ya. Bisa di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tapi lebih spesifik di dalam gereja. Tapi sebenarnya Bu Ervi, aku mau nanya, apa sih definisi dan arti melayani itu sendiri kalau menurut Bu Ervi? Ya, kalau namanya melayani itu berarti kita tuh kan memberi diri ya. Saya mau melayani Atta, berarti saya memberi diri saya untuk saya membantu Atta. Apa sih yang bisa saya bantu buat Atta seperti itu? Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Atta sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Atta. Bukan melayani sesuai dengan kerinduan saya ya. Kalau saya melayani dengan kerinduan saya berarti ada yang miss ya, ada something yang miss. Tapi kalau melayani berbicara, kalau saya melayani Atta berarti saya melakukan pekerjaan, melakukan satu tugas sesuai dengan apa yang Atta inginkan, sesuai dengan kerinduan Atta. Itu lebih definisi yang melayani. Tapi yang paling penting adalah melayani itu adalah memberi diri, memberi diri, bukan dengan paksaan, bukan karena ada something di balik batu seperti itu. Ada udang di balik bawang, enak bukan, tuh. Iya, enak banget ya. Jadi lapar ya, Ta ya. Bukan itu, tapi melayani sungguh-sungguh berbicara itu dari dalam hati kita. Tidak ada paksaan, tidak ada satu maksud yang tersembunyi, atau tidak punya satu tujuan yang kita pinginnya melayani karena pingin dapat A, B, C, D seperti itu. Jadi melayani benar-benar murni. Kalau namanya kita membantu orang yang dikatakan biasa tulus ikhlas ya, tanpa pamrih, itulah melayani seperti itu, Ta. Dan kalau kita tahu namanya melayani itu bisa berbicara banyak hal ya. Kalau tadi Atta bilang bukan hanya di gereja gitu ya, di mana saja ya kan, Ta. Kita bisa memberi diri. Jadi namanya kalau namanya melayani nggak bisa kita namanya ayo Tak kita melayani bisa, Atta tetap ikut gitu ya. Tapi di dalam hati ibu ini saya lagi sibuk kok disuruh melayani kayak gitu ya. Jadinya kita melayani dengan satu hati yang enggak feel free seperti itu ya. Baiklah, kalau kita bilang melayani, sungguh melayani dari dalam hati kita. Jadi pada saat saya melayani Atta meskipun udah maksimal ya udah, yang penting kita sudah berusaha yang terbaik pada saat kita berusaha memberikan yang terbaik. Oke, jadi melayani itu adalah memberi diri. Dan yang paling penting adalah ya memberi diri, dan yang paling penting adalah tulus dan memberi dan hati ya Bu ya. Nggak ada embel-embel pengen sesuatu ya, pengen didapat apresiasi lah, satu tujuan lah, satu pujian, nggak ada gitu ya. Benar-benar ya titik melayani gitu. Nah, tapi pertanyaan yang sering muncul ya, apalagi untuk orang-orang untuk yang sering melayani atau yang belum melayani lah ya, especially yang Kristen nih Bu ya. Iya. Kan banyak pertanyaan nih, kenapa sih kalau jadi orang Kristen itu harus melayani? Kenapa sih Bu kita harus melayani? Kenapa ya, Tak? Kenapa ya Bu ya? Iya.
Sebenarnya kalau kita bisa melayani sebagai kita orang percaya, kita bisa melayani, itu adalah kehormatan bagi kita ya. Itu adalah kehormatan, bukan karena kitanya yang hebat, bukan karena kitanya yang bisa, bukan karena kita yang punya kapasitas, tapi itu adalah kehormatan bagi kita. Apalagi yang namanya melayani Tuhan gitu ya. Menurut Raja segala raja, siapa sih kita? Kita itu bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa apa-apa. Kita sangat terbatas dengan pikiran ya, dengan pikiran, dengan apa ya, dengan keterbatasan ucapan. Tapi kalau setiap kita bisa dipakai melayani, itu adalah kehormatan bagi kita. Privilege ya Bu, ya, istilah anak-anak sekarang. Benar, privilege ya, hak istimewa bagi kita kalau kita bisa melayani. Tetapi banyak orang menganggap bahwa melayani sebagai suatu beban. Seperti itu sangat disayangkan ya. Jadi melayani adalah satu kehormatan buat setiap kita kalau kita bisa melayani. Dan di satu sisi lagi kita tahu bahwa kalau kita bisa melayani, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Coba Ata bayangkan berapa banyak sih kebaikan Tuhan yang sudah Ata terima sampai saat ini. Banyak banget. Kalau bisa dihitung-hitung ke kalkulator, bisa kehitung nggak kira-kira? Kayaknya nggak cukup deh tuh kalkulator. Nggak cukup ya. Kalau disuruh nulis saja sampai yang tebel pun mungkin nggak cukup ya untuk menghitung kebaikan Tuhan ya. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima ya. Seringkali apa yang mungkin belum terbesit di pikiran kita pingin ini. Ternyata Tuhan udah kasih seperti itu ya. Kita cuma pinginnya, saya cuma pingin pingin pekerjaan sebagai cleaning service di satu perusahaan. Ternyata Tuhan bisa mengangkat kita lebih daripada apa yang perlu kita pikirkan. Itu yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah menerima semua kebaikan Tuhan, semua kemurahan Tuhan sampai saat ini, contohnya yang kita terima, kita ada orang tua yang terbaik, benar ya, yang sudah Tuhan kasih. Ada pasangan terbaik yang sudah Tuhan kasih. Belum Bu, saya belum. Amin. Oh, amin. Oh ya. Pasti ada pasangan terbaik yang sudah Tuhan kasih. Kalau saya ada anak-anak yang sudah Tuhan kasih buat saya, ada keluarga, ada satu saudara seiman yang sudah Tuhan kasih. Itu adalah anugerah Tuhan yang seringkali gini, karena itu sudah biasa kita alami, kita tidak menganggap itu adalah berkat. Jadi take it for granted jadinya Bu ya. Benar, kita susah mengucap syukur. Tapi pada saat kita menyadari bahwa begitu luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin dulu kayak saya dulu nggak pernah lah membayangkan kalau bisa punya keluarga yang bahagia, punya anak yang begitu luar biasa, kan nggak pernah kepikir ya. Mungkin kita pikir aduh asal cukup makan, bisa bekerja, anak bisa sekolah, it's all cukup. Tapi ternyata Tuhan bisa menganugerahkan lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan dan kita bayangkan. Nah, kalau kita sudah terima semua itu, tak kira-kira pengen nggak sih membalas kebaikan Tuhan? Pengen nggak kalau Ata? Jadi kayak apa ya? Tahu diri dikit ya. Tahu diri ya gitu ya. Tahu diri dikit gitu. Ya, jadi ya kalau melayani bukan karena kita harus melayani, tapi siapa sih yang kita layani gitu ya Bu ya, karena ada Tuhan yang udah beri kita dari A sampai Z. Kayaknya melayani itu bukan hal yang harus dipertanyakan kali ya Bu ya. Jadi karena itu yang pertama kehormatan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita suruh balas atas suruh balas kebaikan Tuhan, nggak mungkin bisa kayak gitu. Hitung-hitungan kita nggak mungkin bisa. Kalau kita mau ngitung hal yang sederhana aja, Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Kita hirup coba selama berapa gratis lagi, nggak pernah bayar sama sekali. Coba kita disuruh bayar dari zaman bala nih, dari zaman kecil, sampai sekarang berapa? Karena saya pernah menyadari begitu luar biasa pada saat saya melihat orang-orang di rumah sakit, mereka yang butuh oksigen dan kita harus bayar kan per kubik oksigen berapa dan itu harganya bukan yang murah gitu, itu kan mahal sekali. Saya bilang Tuhan, kalau seandainya saya suruh bayar, berapa yang harus saya bayar? Nggak sanggup ya. Mungkin kita punya barang, kita punya harta, kita jual sekalian celana jeans kita jual gitu ya. Kayaknya 1000 teh juga nggak bakalan bisa bayar ya. Pada saat kita menyadari gitu, marilah kita untuk membalas nggak mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan sebagai satu ucapan syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan semua yang terbaik dalam hidupku, anugerah, kebaikan semuanya. Nah, sehingga sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, normal bagi kita untuk membalas. Gimana caranya? Dengan memberi diri untuk melayani.
dan luar biasanya Tuhan nggak pernah loh minta kita balas. Tapi tadi seperti Atta bilang, kita kan tahu diri ya, sudah menerima kebaikan Tuhan, masa sih kita maunya menerima? Katanya kan lebih baik memberi daripada menerima, seperti itu. Jadi itu adalah ucapan syukur kita kalau kita melayani Tuhan. Jadi sebenarnya pada saat kita berbicara melayani, kalau kita yang pertama kita belajar tentang kehormatan ya bagi kita pada saat kita melayani, kedua adalah ucapan syukur. Itu adalah kalau kita melayani sebenarnya yang diuntungkan adalah kita pada saat kita melayani, bukan gereja. Memang pada saat kita melayani di gereja atau kita melayani di tempat kerja, yang mendapat manfaat dari pelayanan yang kita berikan itu adalah orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang menerima. Tapi sebenarnya dikatakan di Alkitab bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi orang yang paling hina, sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pada saat saya melayani Atta saat ini gitu ya, memang secara saya mengambilkan segelas air nih buat Atta. Atta lagi haus, saya ambilkan segelas air buat Atta. Kelihatan secara mata Atta menerima segelas air. Kayaknya saya dapat untungnya kayaknya kelihatannya Bu ya. Gitu. Tetapi sebenarnya saya melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk Atta. Kelihatannya memang Atta yang menerima, tapi firman katakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk manusia sebenarnya kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya dikatakan pada saat kita melakukan kebaikan, lakukanlah yang terbaik, karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau dari seperti ini mestinya nggak ada alasan kita ngapain sih saya harus melayani ya Tak ya, karena itu sudah sudah satu hal yang harus dipertanyakan ya harusnya ya. Sudah gaya hidup kita lah, kita sudah menerima kebaikan. Nah, contoh paling sederhana, pada saat Atta setiap hari nih ada satu orang nih yang tiap hari memberikan kebaikan pada Atta. Kalau pagi dia tarik makan pagi, siang makan siang, malam makan malam, ada sehari 3 kali. Ada yang rela nggak ya? Pasti ada gitu kan. Nah, seandainya seperti itu satu hari 3 kali, apa yang Atta lakukan? Waduh, feeling grateful banget ya. Maksudnya kayak seneng banget gitu kan. Biasa seperti itu kata. Nah, yang kita rasakan kalau bisa saya pengen nih membalas kebaikan orang tersebut, benar ya. Kalau dia cuma kasih kita satu hari 3 kali makan. Kalau bisa kita memberikan lebih daripada apa yang kita terima, seperti itu. Itulah normalnya manusia yang normal ya. Sehingga kalau kita back to melayani, maka sudah wajar kalau kita membalas kebaikan Tuhan meskipun udah cukup dengan apa yang kita lakukan tuh masih belum cukup, tapi ya udah dengan seluruh tubuh. Makanya di firman dikatakan persembahkanlah seluruh tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan gitu ya. Tuhan tidak pernah meminta uang kita apa enggak. Cuma mau kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Dia. Cuma hidup saja ya Bu ya. Hidup kita keseluruhan ya. Kan nggak susah kan Tak? Iya, nggak susah sih. kan? Harusnya sih nggak begitu jadi hal yang menjadi beban ya. Benar. Dan untuk melayani kan tidak perlu kita harus sekolah teologi S1, S2, S3, SLR gitu ya. Nggak ada syarat seperti itu. Melayani harus sekolah teologi atau sekolah yang umum, harus punya titel, harus punya pekerjaan, harus ada jabatan, kan tidak ada seperti itu. Cuma melayani cuma karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betul. Ya, tapi kan banyak ya pertanyaan Bu. Oke, kita melayani nih. Melayani sebagai ungkapan rasa syukur karena atas kebaikan Tuhan yang selama ini kita diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada banyak pertanyaan. Kan kita nggak harus melayani dalam gereja ya, kita kan juga bisa melayani di luar, misalnya dengan melakukan kegiatan sosial, terus misalnya ikut menyumbang misalnya di panti asuhan atau apapun lah itu bentuk melayani selain di luar, selain di dalam gereja. Benar. Nah, kalau misalnya pelayanan yang di dalam gereja dan di luar gereja, kalau menurut Ibu gimana? Apakah hal itu bertentangan dengan kebenaran atau baik? Kalau dibilang melayani itu bisa di mana saja ya, Tak. Di mana saja, di gereja bisa, di rumah bisa, di tempat kerja bisa, di pasar pun bisa kayak gitu ya. Everywhere bisa dimanapun, dimanapun gitu ya. Dimanapun, karena kita melayani kan kita nggak usah bawa koper nih bahan pelayanan kita, kan nggak perlu. Kita cuma membawa kehidupan kita aja. Kita bisa, Tuhan bisa memakai mulut kita untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kan nggak banyak term and condition yang harus kita bawa. Oh ya, saya mau melayani. Waduh, ini ketinggalan nih koper saya untuk
Tuhan pelayanan kan nggak seperti itu. Jadi dimanapun kita bisa melayani, dan tidak ada yang namanya kalau melayani di gereja upahnya lebih besar, melayani di marketplace upahnya lebih kecil. Tidak. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada yang besar dan kecil di mata Tuhan, semuanya sama. Semuanya kan kita yang tahu motivasi hati ya, balik lagi ya, balik lagi ke motivasi hati ya. Jadi dimanapun kita melayani itu sama. Tapi yang namanya ada orang namanya aku pengen melayani di ini aja deh, di gereja biar dilihat orang. Nah itu antara dia dan Tuhan yang tahu. Jadi atau dia mungkin menyumbang satu panti asuhan dengan uang yang besar, tapi pengennya hanya untuk dipuji. Nah itu seperti itu. Beda ya, Bu, ya kita bukan menghakimi ya, biarlah itu urusannya sama Tuhan ya. Tapi namanya melayani dimanapun mungkin. Pada saat di rumah Ata ada tetangga nih yang lagi bingung, lagi pingin jadi teman bicara nih sama Ata. Kelihatannya sederhana, Ata cuma duduk nih, mami saya tetangga Ata, Bu Ata saya masih punya ini nih, punya masalah, pingin curhat, boleh nggak? Iya, datang aja langsung atau ya aja langsung dicurhat bersama Nurul. Nah, kelihatan sederhana, mungkin Bata cuma duduk di kursi teras seperti itu, cuma dengerin, nggak ngomong apa-apa karena bingung nih, masalah keluarga lah, masalah suami, masalah anak, kemana-mana gitu ceritanya. Tapi pada saat Bata cuma duduk, diam dan mendengarkan, itu sudah melayani, memberi waktu, memberi telinga, dan mungkin sayanya yang kelihatannya memang tidak mendapat solusi dari Ata, tapi sebenarnya itu sudah solusi, banyak beban yang sudah keluar, ya kan, pada saat Ata mendengarkan apa yang saya curhatin. Jadi itu kan hal sederhana. Jadi melayani bisa di mana saja. Bawalah apa yang ada pada kita gitu ya. Kita ada firman, kita ada kesaksian, kebaikan Tuhan, kita tahu kebenaran. Itu yang bisa kita ceritakan kepada banyak orang. Betul. Di mana saja, kapan saja. Jadi tidak ada yang namanya dibatasi dengan tembok-tembok gereja. Harus di gereja baru bisa melayani. Di luar enggak seperti itu. Lihat aja Yesus dulu. Juga dimanapun Yesus bertemu, lagi berjalan, ternyata ada yang minta didoakan, di sana pun Yesus berdoa, meskipun di pinggir jalan sekalipun, nggak masalah gitu ya. Jadi itulah sesungguhnya melayani kayak gitu ya. Jadi jangan hanya, banyak orang memang ya secara nggak langsung punya pemikiran melayani hanya di gereja, afdolnya di gereja gitu ya. Nggak melayani di mana. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus tertanam di dalam satu gereja seperti itu. Jadi kita tertanam, kita berjemaat di satu gereja seperti itu, kita belajar firman, kita terima makanan rohani kayak gitu ya. Mungkin kita ada incas di pelayanan gereja itu ya, tapi kita dengan berkala kita menyisihkan dari gaji, kita berikan makanan, kita kasih orang-orang susah, itu juga oke. Kita banyak yang bisa kita lakukan seperti itu, Jadi pelayanan bisa di mana aja, Bu ya, tapi balik lagi ke motivasi hati. Benar. Meskipun di pinggir jalan kalau motivasi hati kita benar ya udah, nggak masalah. Meskipun di gereja kalau motivasi hati kita benar juga nggak apa-apa. Setiap orang dipanggil dengan kapasitas masing-masing Ada yang memang dipanggil sebagai full timer, kerja di gereja, ngurusin administrasi, ada juga yang memang dipakai Tuhan jadi di marketplace gitu ya. Dia bekerja, terus dia dapat berkat, terus dia pakai untuk mendukung dana di gereja. Itu banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan seperti itu. Jadi sesuailah dengan panggilan kita ya kayak. Jadi tidak tergantung harus A, B, C, D. Nah kalau A, B, C, D nanti jadinya beban. Ya melayani jadi beban, bukan satu sukacita lagi ya. Satu kerinduan lagi ya, Bu ya. Tapi sebenarnya Bu, ada nggak ya syarat nih, syarat dan ketentuan, term and condition ya, term condition untuk kita boleh melayani? Kalau di gereja sebenarnya apakah harus misalnya nih dia harus anggota jemaat gereja 10 tahun baru bisa melayani, ataukah dia harus misalnya udah pernah buat pelayanan keluar atau gimana? Ada nggak Bu syarat ketentuan tertentu? Sebenarnya kalau di gereja itu ya nggak ada sih syarat ya untuk kita melayani, harus nggak ada syarat sama sekali. Dimana pada saat kita sudah bisa memberi diri untuk melayani, itu adalah sudah anugerah Tuhan kan. Tidak setiap orang mendapat satu pemahaman untuk mau melayani, tidak setiap orang mendapat satu kerinduan untuk bisa memberi diri. Jadi kalau seseorang mau melayani, ya udah tentunya lebih baik kalau kita melayani di gereja tempat kita berjemaat ya tempat kita bertumbuh, seperti tempat kita tertanam, tempat kita makan makanan rohani seperti itu. Tapi secara nggak langsung kalau untuk melayani ya tentunya biasanya ya orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh, paling nggak mau belajar lah ya, memberi diri seperti itu ya. Pada saat orang sudah punya motivasi hati yang benar, saya pikir semua yang lain akan
menunjang gitu ya pada saat ya sudah saya mau memberi diri untuk melayani, itu sudah hal yang luar biasa, dimana otomatis orang itu kan sudah mau all out ya, apa yang ada inilah saya kasih untuk melayani. Itu adalah satu hal yang begitu plus ya, satu plus yang begitu luar biasa ya bagi orang tersebut untuk bisa memberi diri, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Coba lihat berapa banyak orang percaya tapi belum bisa memberi diri untuk melayani dengan berbagai alasan ya. Tapi ya kalau untuk melayani ya udah melayani, tapi memang kalau sudah gereja yang besar untuk masuk di satu posisi seperti pelayan mimbar, seperti singer, mungkin ada orang audisi. Nah, bukan memang mempersulit enggak, tapi untuk menjaga kan kualitas ibadah. Tetapi bukan berarti yang belum bisa terus dibuang enggak. Biasa ada pelatihan, diajarin, dibimbing dengan melayani di mana yang cocok, atau mungkin belajar diarahkan kira-kira pelayanan mana yang cocok. Iya, biasa paling gampang kalau kita mau belajar melayani di komsel, di cell group seperti itu. Cell group kita belajar berdoa, kita belajar membawakan firman, kita belajar jadi singer atau jadi worship leader, itu kan dalam ruang lingkup yang kecil seperti itu ya. Dan kita bisa belajar meskipun suara kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi kan masih bisa dimaklumin. Coba kalau di gereja kadang-kadang kita ketawa aja falas kita sendiri, jadinya sungkan seperti itu ya. Tapi kalau di konsel kayak saya dulu mungkin suara saya nggak falas Bu, tapi ketika megang mic tuh bergetar begitu. Pengurapan Roh Kudus ada ya, itu diurapi itu dan bergetar-bergetar seperti itu ya. Jadi suaranya pun kurang urapan sih Bu kayaknya. itu over urapan ya. Jadi mestinya enggak, cuma banyak-banyak gereja saat ini untuk apa? Untuk ketertiban aja, untuk keseragaman seperti itu. Jadi pada dasarnya motivasi hati saya percaya bahwa setiap orang memberi diri itu pasti ada pernyataan Roh Kudus, ada satu pengalaman pribadi yang dia punya atau satu rema yang dia miliki sampai dia bisa memberi diri. Ya enggak? Kalau enggak cuma diam-diam dia udah mau melayani, kayaknya jarang banget ya. Pasti saya percaya kalau kita melayani pasti ada peran serta Roh Kudus. Amin. Ada ya. Ada sehingga kita bisa memberi diri, karena melayani bukan berarti semua oke-oke aja kan. Kita harus korban waktu, korban tenaga, korban dompet dan banyak lagi, karena korban perasaan ya. Dimana kadang-kadang juga ada gesekan dalam pelayanan seperti itu ya tak. Jadi tapi walaupun tadi ada banyak korban tetap jangan ditaruh beban ya. Benar, itu bukan beban, tapi itu adalah sukacita bagi kita, anugerah bagi kita ya. Jadi nggak ada syarat gimana ya, tapi ya kalau memang untuk seperti untuk penatua, jadi penatua jemaat, jadi dia kenapa kan di Alkitab ada ya sebaiknya seperti A B C D. Tapi kalau untuk minimal kita mau melayani di komsel apa, saya pikir semua pengurus, semua penatua pasti welcome. Malahan kalau dulu Bapak Gembala ingat kalau di New Life punya 100 jemaat, dirindukan 100 jemaatnya melayani seperti itu. Karena apa? Melayani itu kan membuat kita tuh jadi bergairah seperti itu di atas secara langsung ya. Betul. Tapi gini, kita nggak bisa banyak share gimana kalau orang tersebut belum pernah merasakan gimana sih excitednya melayani. Seperti saya bilang, tak nasi goreng itu enak, tapi Atta nggak pernah bisa bilang enak kalau Atta belum pernah nyoba kayak gitu. Tapi kalau sudah nyoba baru, oh ternyata seperti ini loh rasanya melayani. Semangat melayani seperti itu. Makanya ketika lihat kenapa banyak orang memberi diri melayani, karena sebenarnya kita yang diuntungkan sih. Kelihatannya gereja menerima faedah, tapi sebenarnya kita secara pribadi diuntungkan. Kita lebih banyak menerima benefit ya, berarti ya Bu ya. Nah, tapi mungkin kecenderungan orang yang mau melayani kadang-kadang itu mungkin concernnya gini Bu, kan daripada melayani di dalam gereja, kadang-kadang di dalam gereja itu kan sering kayak terjadi konflik antara pelayan, atau mungkin ya ada perseteruan, atau mungkin kadang-kadang nggak cocok dengan setiap pelayan. Nah, kalau misalnya hanya untuk melayani tapi pada akhirnya juga ngalami hal yang seperti aku sebutkan tadi, itu kan juga kan nggak ini ya Bu, yang nggak baik. Nah, kalau menurut Bu Ervi sendiri gimana sih pandangannya tentang statement ya, daripada aku melayani dalam gereja entar nanti berantem, entar nanti konflik, mending nggak usah deh gitu. Nah, gimana Bu kira-kira? Pada saat kita melayani dan fokus kita hanya kepada orang-orang tertentu seperti itu, pasti cepat lambat kita akan mengalami kekecewaan, tak? Itu sudah pasti.
Karena fokusnya ke orang-orang itu ya. Atau umpamanya gembala, para penatua atau para pelayan ya seperti itu. Karena mereka masuk dalam bilangan orang-orang, semua kita kan tidak sempurna, masih belum sempurna. Yang artinya kita masih bisa melakukan kesalahan. Iya, Bukan kita sengaja, kadang-kadang saya ngomong gini menurut saya fine-fine aja, ternyata bisa menyakiti hati Iya. Ata. Kita kan nggak menyadari, bukan sengaja ya Iya, Kak, iya, ya. iya. Nah, kalau kita melayani dimanapun itu, kita masih fokus melihat orangnya yang menjadi standar bagi kita, orang-orang tersebut gitu. Dimanapun kita pasti lama-lama kita akan undur. Orang si A kok seperti ini, si B seperti ini, si C, dimanapun. Iya. Orang pasti undur. Tapi pada saat kita melayani, yang menjadi fokus kita adalah Yesus gitu ya. Kita adalah lihat Yesus. Kalau kita lihat Yesus, Yesus adalah pribadi yang begitu sempurna. Nah, jadi pada saat ada gesekan, pada saat mungkin kita tidak dihargai, kita cuma bisa mikir, iya ya saya nggak dihargai. Gimana dengan Yesus ya? Yesus pada saat disalib lebih tidak dihargai siapa? Iya. Antara kita sama Yesus itu lebih Yesus, dia yang tidak melakukan kesalahan tapi tidak dihargai. Bukan cuma itu, sampai dicambuk, dicaci maki, diludahi, diapain lagi, diseret seperti itu, dipukul sampai akhirnya disalib. Itu lebih menderita Yesus daripada kita. Nah, kalau kita punya pola pikir bahwa aduh Yesus yang melakukan yang Yesus terima jauh lebih menderita daripada saya mah paling dicueki seperti itu, paling dikata-katai gitu seperti itu, Digosipi. Terus Jadi kita artis jadinya, dong kalau digosipin. kita jadinya sakit hati, terus kita jadinya undur. Sebenarnya kan yang rugi kita sendiri, Kita sendiri, ya. betul, Terus pertanyaannya sampai kapan kita Iya, seperti iya, itu? Nanti iya, momennya ujung-ujungnya pindah gereja. Iya, Pindah karena di gereja manapun pasti juga pasti ada hal yang seperti wajar itu. ya, Tidak ada yang sempurna gitu, seperti ya. itu kan. Tapi bagaimana kalau kita lihat pribadi Yesus, kita tahu kita melayani itu bukan untuk orang-orang yang mereka, tetapi kita melayani sini, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kita harus punya pola pikir yang benar ya pada saat kita berbicara melayani. Jadi bukan fokus kepada manusia, bukan fokus pada gembala, bukan fokus pada penatua, tapi fokus pada Kristus seperti itu ya. Nah, pada saat kita fokus pada Kristus, nah itu memudahkan kita untuk kita bisa submit kepada gembala, submit kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap orang yang Tuhan taruh di atas kita itu ada otoritas yang Tuhan beri kepada beliau untuk membimbing kita, untuk kita bisa submit seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Kalau di gereja gesekan pasti ada. Kalau kita mau menghindarin gesekan, mau menghindarin semua masalah, yang mendingnya kita duduk bobok siang aja di rumah seperti Bobo itu. di rumah nonton film Korea. Iya kan. Nah, tapi baiklah kita belajar untuk keluar dari zona nyaman, untuk membuat hidup kita maksimal. Hidup kita singkat kan, Tak? Singkat banget gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi 10 menit kemudian seperti itu. Dan semasa kita diberi waktu untuk melayani, kenapa enggak seperti itu ya? Pakai waktu, fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Bukan berarti kita ignore mereka, tetapi kecenderungan manusia untuk fokus kepada kesalahan, kelemahan daripada kebaikan. Benar kan? Coba kalau kita mostly kayak gitu. Kalau kita lihat, aduh orang ini kok ABCD-nya bukan hal yang baik, hal yang dalam tanda kutip nggak baik seperti itu ya. Kebanyakan manusia cenderung seperti itu. Ya udah, kita belajar menerima orang lain apanya. Kita pun pernah berbuat salah ya kan. Kita pun juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan ya. Kalau orang melakukan kesalahan, baiklah kita belajar mengampuni. Itu menjadi indah. Jadi dimanapun, mau melayani dimanapun, pasti ya ada risiko, ada terjadi pergesekan, perbedaan pendapat. Tapi jangan sampai fokusnya salah ya Bu ya. Fokus untuk melayani adalah Tuhan Yesus. Iya, reaksi kita harus benar. Jadi orang di sekeliling kita bisa gempa bumi kayak, kalau kita punya fokus yang benar, motivasi hati yang benar, orang mau gempa bumi kayak mau ngata-ngatain nggak pengaruh sama kita. Ya kan? Kita tetap fokus pada Yesus yang menjadi subjek kita dalam melayani karena fokus kita hanya ke Dia. Oke Bu, Bu Evi terima kasih, itu tadi banyak sekali ya, aku jadi tahu banyak nih mengenai melayani di dalam gereja baik di luar gereja. Tapi sebelumnya kita baca-baca dulu ya Bu ya, komen dari subscriber kita ya di video minggu lalu. Baik. Di video 2 minggu yang lalu juga saya bacain di sini ya Bu ya. Yang pertama itu dari akunnya itu adalah Cute Testi 7938.
Ini kode nih kayak 798. Iya. Makasih Kak Atta dan Bu Dita, sangat bagus materi yang disampaikan, mengingatkan setiap pasangan. Semoga setiap pasangan bisa langgeng. Ini kemarin di video dengan tema selingkuh di aplikasi ojol ya, 2 minggu yang lalu. Terus ada dari Liokta, dia kasih lope-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lope. Was, Kembali kita kasih lope lagi yang lebih banyak lagi. Yang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Oke, kita baca juga komen dari video minggu lalu. Ada dari Anak Kemofu. Waduh, luar biasa. Semakin banyak nilai yang didapat sebelum saya menikah. Tapi saya pribadi bukan memutuskan untuk tidak menikah, tapi masih menanti. Ya, pastinya yang sesuai juga dengan kebenaran firman Tuhan. Thanks Bu Dita dan Kak Atta, luar biasa, semangat terus dan selamat menjadi berkat. Terus ada satu lagi komen dari, wah ini cukup panjang nih, nggak apa-apa ya Bu ya, kita bacain ya. Ya, silakan. Dari Rosida Purba 2157. Oh ini kayaknya curhat nih. Oke. Terima kasih sharingnya Kak Dita dan host. Salam sesama penduduk Batam. Ya, salam Batam. Kalau pengalaman saya tentang lumayan telat menikah bukan menunda, tetapi karena belum menemukan kriteria yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya pria yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, yang menaruh cintanya pertama ke Tuhan, dan at least pria itu akan tahu mengasihi dan mencintai. Benar kan Kak Dita? Nanti bisa dijawab oleh Kak Dita ya. Pria harus mengerti mengasihani wanita dan sebaliknya. Wanita paham cara menghormati prianya. Nah, menemukan pria yang takut Tuhan itu langka dan harus tekun menunggu dan menanti di Tuhan. Prinsipku, nggak apa-apa telat, yang penting sekali dapat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya memang cuma harus sekali dapat ya, jangan sampai 2 kali dapat. Rebek nanti. Sekali dapat yang dari Tuhan katanya. Karena dewasa bukan karena usia, tapi mental dan rohani juga finansial. Dan menikah bukan kompetisi. Kalau kita nikah karena diejek dan ditekan dari kiri kanan, biarkan saja, karena menikah sekali seumur hidup. Jangan sampai kita salah pilih pasangan. Mari kita pilih sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berkati. New Life Batam. Wow, luar biasa loh curangnya Bu Ervi. Iya. Oke, terima kasih dengan Rosida ya, Rosida Purba. Nah, kita ingat kembali juga untuk sahabat Cuara Bersama New Life yang pengen nanya-nanya nih yang sesuai dengan tema kita juga, boleh ya Bu Ervi? Boleh banget. Bahkan yang di luar tema kita di episode kali itu juga nggak apa-apa, langsung aja komen di bawah. Dan kalau misalnya nih kayaknya aku takut deh komen di bawah, ntar akun aku nanti ketahuan, ntar aku nanti di stalkingin sama yang mana-mana gitu, langsung aja WA di nomor New Life di 0819 081 7 4 kali 1. Aku lagi sekali lagi ya, 0819 081 7 4 kali 1. Dan kita ingatkan juga nih Bu Ervi, ada yang gratis. Yang pertama itu adalah subscribe ya. Jangan lupa ya. Yang sering aku dengar nih dari teman-teman, kita tuh pengen melayani, ya kan? Tapi kayaknya kok melayani tuh kok belum punya waktu sih, gitu ya. Mungkin yang pertama pekerjaan ya, kalau misalnya kerja itu dari pagi sampai sore gitu kan. Kalau misalnya pelayanan lagi kayaknya udah capek gitu ya. Atau mungkin belum lagi yang namanya harus ngurus anak, ya harus ngurus suami, ya kan. Jadi bukan hanya kan anak doang, suami juga harus diurus gitu ya. Belum lagi kalau misalnya ada urusan-urusan keluarga lainnya, atau mungkin dia jadi ketua RT mungkin di lingkungan gitu ya kan. Jadi nggak ada waktu lagi untuk melayani. Nah, kira-kira tanggapan dari Bu Ervi gimana tuh? Kalau misalnya nggak alasan lah ya, mungkin setiap orang punya punya struggle masing-masing lah Bu ya dalam melayani. Gimana menurut Bu Ervi? Setiap kita pada saat mau melayani, kebanyakan ya, dulu juga saya juga pernah berpikir bahwa saya nggak bisa melayani karena saya nggak punya banyak waktu. Sepertinya satu hari 24 jam aja nggak cukup loh buat saya bilang belum melayani, cuma ngurusin rumah,
ngurusin 3 anak yang kecil-kecil gitu, ngurusin 1 suami, baby jumbo gitu ya. Belum lagi ngurusin yang lain-lain seperti itu, belanja, masak dan berbagai, kalau dulu ya ibu rumah tangga seperti itu. Kayaknya kalau sudah ada waktu spare setengah jam, mendingnya tidur, mendingnya istirahat. Kalau boro-boro melayani seperti itu. Tapi seiring dengan waktu, saya menyadari bahwa pada saat saya merasakan dan saya tahu bahwa melayani ini penting bagi saya sendiri, kayak bagi saya pribadi, saya pasti punya waktu untuk segala sesuatu yang saya anggap penting. Saya pasti punya waktu untuk segala sesuatu yang saya anggap penting. Jika mamanya Atta merasa bertemu dengan saya adalah hal yang penting, Atta pasti menyisihkan waktu, meskipun Atta sibuk sampai 24 jam, 25 jam pun udah cukup. Atta pasti bisa menyisihkan mungkin cuma 15 menit, 20 menit untuk kita ketemuan. Karena itu penting. Karena itu menurut Atta penting penting ya. Tetapi kalau memang itu menurut Atta nggak penting, meskipun Atta cuma nongkrong di kafe seperti itu, Atta punya banyak waktu. Kalau menurut Atta nggak penting ketemu sama saya, meskipun Atta punya banyak waktu luang satu hari mungkin 24 jam, Atta tidak akan pernah mau bertemu dengan saya karena Atta menganggap itu nggak penting ya. Jadi kalau pada saat kita merasakan melayani adalah hal yang penting, kalau tadi kita sudah sama-sama belajar ya, itu adalah ucapan syukur, penghormatan bagi kita kayak gitu kan. Kalau kita menyadari hal itu penting bagi kita, kita pasti punya waktu untuk melayani. Harusnya ya, harusnya. Sekarang saya melihat bahwa banyak orang yang kelihatannya memang pekerjaannya begitu crowded seperti itu, terus punya anak ini, tapi mereka tetap punya waktu untuk melayani. Meskipun 1-2 jam seperti itu, dengan waktu kan melayani kan udah tiap hari, nggak kan seperti kita makan 1 hari 3 kali, melayani kan kita bisa ngatur. Jadi kalau kita ngomong waktu, biarlah kita itu mengatur waktu kita. Kalau kita nggak pandai mengelola waktu kita, ujung-ujungnya kita yang diatur oleh waktu. Kita tidak akan pernah punya waktu, ya kan? Sesibuk-sibuk apa, pasti ada space waktu untuk kita melayani. Bayangkan untuk kita mau tidur pun kita bisa ngatur kan? Kita mau tidur berapa lama? Kita mau kerja pun kita bisa mengatur waktu kita mestinya kerja berapa lama. Ya, jadi segala sesuatu bisa kita kerjakan kalau kita menganggap itu penting. Ya balik lagi, kalau orang bilang gak ada waktu, saya tanda tanya buat saya pribadi gitu ya. Apakah melayani itu penting apa enggak? Ada orang seperti ini, melayani nggak punya waktu, tapi punya waktu untuk pergi nonton seperti itu. Punya waktu untuk nongkrong di kafe sejam, punya waktu untuk nonton YouTube, atau punya waktu untuk nonton film drama Korea. Kan antara kita ya, sama Tuhan yang tahu ya waktunya kita itu efektif apa enggak, seperti atau cuma kita untuk baring-baring doang, scroll Facebook, ngeliat orang punya status, itu kan juga makan waktu ya, 30 menit. Lihat TikTok live ya kan? Lihat live, banyak yang lagi live. Nah, segala sesuatu kita mesti belajar untuk mengatur prioritas ya. Jadi kalau melayani penting, kita pasti bisa menyisihkan, mengatur waktu untuk kita bisa pelayanan. Tapi kalau kita menganggap pelayanan, sudahlah, nanti aja, ya udah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melayani. Jadi kita belajar lah ya untuk ngatur prioritas, bahwa melayani itu penting buat setiap kita, karena itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sayang ya kalau kita semasa masih muda, masih kuat, punya kapasitas, punya waktu, punya kesempatan, terus kita nggak mau melayani. Dan banyak orang bilang gini, nanti saya melayani kalau sudah tua. Nah gitu, udah bangkotan, pakai tongkat, jalan-jalan udah susah seperti itu. Kalau mau pergi pelayanan mesti kudu dijemput seperti itu. Nah banyak orang berpikir ntar kalau saya sudah tua, sudah pensiun seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa segala sesuatu yang kita terima di dalam kehidupan kita adalah semua yang terbaik dari Tuhan. Yang paling terbaik yang kita sadari adalah Dia telah memberi hidupnya sendiri buat kita, buat saya, buat sahabat curhat bersama New Life, dan buat Atta, ya kan, buat setiap kita. Yang terbaik loh, yang terbaik. Nah kalau kita mengatur waktu kita, kita hanya memberikan waktu sisa, bukan yang terbaik buat Tuhan. Sepertinya keterlaluan ya di pihak kita ya. Waktu sisa gitu ya, bukan waktu. Sedangkan Dia sudah memberikan terbaik, kita hanya membalas dengan sisa. Seperti itu. Seringkali ya, kalau memang itu juga reminder bagi saya pribadi, seringkali pada saat kita berdoa, apakah pada saat kita berdoa, kita menjalin keintiman kita dengan Tuhan, kita memakai waktu-waktu kita terbaik, waktu kita lagi seger, lagi fresh, atau waktu kita sudah capek banget, pengennya tidur aja, kita masih duduk, Tuhan maaf ya Tuhan, capek banget, bobo dulu ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, amin. Nah seringkali kan kita memberikan waktu yang
mepet, tapi Tuhan begitu luar biasa. Meskipun kita memberikan waktu yang mepet, yang sisa, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, benar ya. Itu tidak pernah mengurangi cintanya Dia kepada kita, meskipun kita memberikan belum waktu yang terbaik, gitu ya. Tapi Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita, memberkati, menyertai, dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi yang namanya alasan, bukan alasan lah ya, yang katanya nggak punya waktu untuk melayani. Ya kita lihat sendiri Ibu Ervi bagaimana hektiknya mengurus, belum lagi anak, belum lagi masak, belum lagi rumah, tapi masih punya waktu untuk melayani. So jadi yang muda-muda sahabat curhat di luar sana yang masih single-single seperti aku ya, yang namanya melayani itu jangan dibuat beban. Yang namanya nggak ada waktu itu ya harusnya sih nggak jadi alasan ya untuk kita boleh melayani. Iya. Oke, kita ingatkan kembali juga untuk sahabat curhat bersama New Life untuk bisa WA di 0819 081704 kali 1 dan komen juga di bawah. Kita tunggu ya, karena minggu depan kita akan bacain komen-komennya. Oke Bu Ervi, terakhir nih kira-kira sebagai penutup dari Bu Ervi terkait mengenai pelayanan di gereja maupun di luar gereja. Sebenarnya ya pada saat kita berbicara melayani, kita bermelayani, seringkali pada saat kita melayani pasti kita berhubungan dengan orang-orang ya, yang menerima segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita bagikan adalah orang-orang yang di sekitar kita. Mereka yang menerima. Pada dasarnya kita perlu tahu bahwa sebenarnya yang menerima adalah Tuhan, seperti itu. Tuhan yang menerima semua pelayanan yang kita lakukan. Tapi secara kasat mata orang-orang inilah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam hidup kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi yang kita layani itu bukan secara kasat mata adalah orang-orang sekitar kita, tapi sebenarnya yang kita layani adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Keren. Terima kasih Bu Ervi buat waktunya. Terima kasih buat tipsnya dan kebenarannya. Thank you. Dan sahabat curhat bersama New Life, jangan lupa untuk tonton episode di minggu depan setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di New Life Batam, YouTube channel New Life Batam. New Life.